Bekasi. Jadi sekarang itu nggak ada komisioner, adanya adalah anggota. Kalau komisioner itu adalah sebutan orang komisaris. Nah, kalau anggota Bawaslu disebut komisioner kan gajinya nggak seperti komisaris gitu loh. Jadi ya kasihan juga masa anggota atau ketua Bawaslu disebut komisioner tapi dia nggak punya gaji selayak komisaris. Nah, sebelum saya masuk dalam wilayah pembahasannya lebih rinci, kita akan pembahasan mengenai masalah soal Perpu ya, Perpu. Jadi kalau benar tadi apa kata moderator, yang namanya Perpu itu ada memenuhi 3 syarat tadi. Cuma Perpu ini kalau kita runut dalam sejarah politik perundang-undangan, itu disebut sebagai hukum tata negara darurat. Jadi kalau hukum tata negara darurat itu ada 2, yaitu emergency de jure dan emergency de facto. Kalau emergency de jure itu, jadi membuat aturan baru yang kemudian itu diumumkan. Kenapa yang membuat aturan baru? Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan. Ada hal yang tidak bisa diselesaikan oleh negara. Padahal negara itu berdasarkan hukum, di mana kalau bertindak itu harus berdasarkan hukum. Nah, kalau kita merunut syarat Perpu itu mungkin ada beberapa yang tidak tidak memenuhi syarat misalkan. Tapi kalau kita membaca di undang-undang pemilihannya, undang-undang pilkada, katakanlah ada pilkada, itu ada pasal yang kemudian mengatakan apabila ada bencana dan lain sebagainya itu bisa dilakukan pengunduran. Nah, kalau soal tahapan itu kan open legal policy lembaga penyelenggara pemilu KPU untuk menentukan tahapan. Tapi kan yang anehnya itu yang di undang-undang itu dulu ya waktu pencoblosannya itu ditetapkan dalam undang-undang. Nah, ini yang menjadi problem kan. Juknisnya itu open legal policy, tapi kemudian ininya pemilihannya itu pakai undang-undang. Nah, ini kalau nggak pakai undang-undang, kan nggak mungkin tahapannya itu mundur, tapi pencoblosannya nggak mundur. Nah, itu kan sulit begitu, karena namanya pemilu itu prinsipnya adalah predictable rule, jadi kepastian hukum, tapi hasilnya itu unpredictable. Gitu. Jadi rigid, pasti, tapi hasilnya tidak pasti. Gitu. Sulit menentukan. Nah, maka itu kemudian disebut Perpu. Yang kedua itu soal emergency de facto. Kalau emergency de facto ini yang tidak boleh diterapkan di negara hukum karena ini perbuatan tindakan negara yang dilakukan secara diam-diam tapi melanggar hukum. Misal menangkap Densus 88 menangkap teroris atau menangkap orang tapi tidak sesuai dengan hukum acara, ya itu kan melanggar HAM atau melanggar undang-undang. Maka dari itu dilarang gitu. Nah, kembali lagi kemudian setelah kita ngomong mengenai Perpu yang dimana itu masuk dalam kategori hukum tata negara darurat, kita mengaca ini soal pemilihan. Kemudian kita mengaca kepada Korea Selatan yang bisa melaksanakan pemilu dengan sukses dan sebagainya. Ini sudah saya kaji dengan teman-teman saya yang ada di Leiden dan teman-teman saya yang ada di Hong Kong, di diplomat terkait dengan posisi kasus yang ada di COVID di dunia ini. Kita nggak bisa menyamakan posisinya antara Indonesia dengan Korea. Kenapa? Kalau Korea, pertama mereka adalah negara maju dengan keunggulan ekonomi yang sangat kuat. Pertama, yang kedua, Korea itu adalah salah satu negara yang punya pengalaman terkait dengan penyakit SARS dan penyakit flu burung. Artinya mereka sudah terbiasa.
ketika mereka sudah terbiasa, maka mereka itu sudah memaklumi atau sudah sadar bahwa memang kehidupan ke depan itu ya memakai masker di jalan. Kehidupan ke depan itu ya pakai hand sanitizer dan kemudian cuci tangan dan lain sebagainya. Bahkan sebelum COVID melanda, di Korea itu sudah hal yang biasa ketika masuk kantor atau masuk wilayah-wilayah publik itu menggunakan termometer. Itu udah biasa gitu itu loh. Nah, cuma waktu ada COVID mereka lebih lebih maksimal. Nah, apakah itu terjadi di Indonesia? SARS, flu burung. Itu hanya terjadi di beberapa wilayah, Jakarta, pusat-pusat perekonomian atau pusat pertemuan saja. Yang lain sulit. Dan kita masih gampang ketika kita keluar pakai masker pun kita masih gampang. Soalnya ini it's not my style gitu loh. Pakai masker itu semacam ini bukan gaya hidup gitu loh. Nah, tapi kalau di Korea itu pakai masker itu gaya hidup. Di Hong Kong juga pakai gaya hidup. Jadi sudah biasa mereka hidup seperti itu. Nah, apakah ini sama dengan posisi-posisi yang ada di Indonesia? Nah, ini perlu menjadi catatan. Inilah kemudian kenapa Perpu harus diundangkan dan permasalahannya memang pemilihannya tidak pasti. Ini yang menjadi problem adalah pemilihannya yang tidak pasti, itu aja. Nah, tapi secara keseluruhan kalau kita melakukan mitigasi persoalan yang ini kemungkinan bisa dilakukan oleh teman-teman kaum milenial karena ini hal-hal yang mudah. Jadi teman-teman milenial perlu tahu yang namanya pemilu itu rutinitas. Pemilu itu atau pemilihan itu rutinitas. Jadi sudah bisa ditebak lah rutinitas. Yang namanya sampean teman-teman kuliah hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, kuliah ke kampus atau sekolah di sekolahan, itu kan rutinitas. Nanti di tengah jalan kamu ngapain, bolos, dan sebagainya, itu kan bisa dilihat nanti bolosnya itu jam berapa, ininya pulangnya jam berapa, nakalnya jam berapa, itu sudah bisa diprediksi. Nah, mitigasi soal pemilihan atau pemilu itu biasanya itu ada 4. Jadi potensi pelanggaran itu ada 4. Yang kemungkinan bisa ditahui semuanya. Itu 1 mengenai penyalahgunaan wewenang, abuse power, itu penyalahgunaan wewenang. Yang kedua itu terkait data pemilih. Tetap data pemilih itu menjadi problem. 3 itu soal politik uang, yang keempat itu soal ujaran kebencian. Kalau ujaran kebencian mungkin lagi ngehit era-era sekarang, karena dulu belum ada medsos, tapi asalnya sudah ada lah dari dulu. Sudah ada, cuma nggak melalui medsos, nggak melalui nggak melalui YouTube, nggak melalui share-sharean, dan sebagainya. Tapi 4 persoalan ini menjadi utama dalam setiap pemilu. Kita bahas satu persatu. Mengenai penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan ini biasanya memang potensinya ada di incumbent. Tetapi tidak incumbent juga. Ada misalkan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pemilu. Jadi bisa dilakukan juga oleh Bawaslu maupun KPU. Nah, cuma yang sekarang kita gelontorkan dan lain sebagainya adalah misalkan penyalahgunaan mengenai melibatkan ASN. Nah, ini praktis bisa dilihat, bisa dicek. Saat ini pun sudah banyak yang melibatkan ASN dalam persiapan untuk pencalonannya. Ini yang melaksanakan pemilu ya. Melaksanakan dinas, diarahkan untuk apa, dan sebagainya, terutama masa COVID. Masa COVID ini banyak melibatkan ASN untuk tanda kutip pamor kepada calon incumbent. Misal soal bantuan. Soal bantuan diarahkannya kemana? Kalau kita bisa diprediksi ya, yang bisa diprediksi secara memprediksi begini. Mungkin kalau 1 kali saja itu bisa namakan bantuan. Tapi kalau berkali-kali, itu berarti ada niat. Maksudnya gini, ini soal teori pidana. Kalau pidana kan pelaksanaan, adanya tapi lebih orang-orang ahli
itu lebih hati-hati itu adanya diawali dengan mens rea, niat. Untuk mengetahui niat bahwa dia melaksanakan tindakan kejahatan atau pelanggaran, itu bisa dideteksi berapa kali ia melakukan tindakan tersebut. Misal, saya sekali dapat uang dari, atau ya, anggota KPU, anggota Bawaslu, mendapat uang dari bakal calon, ditransfer sekali, mungkin dikasih 10 juta, misal. Orang, para penyelenggara pemilu itu yang dapat uang dari bakal calon itu masih bisa membantah. Oh ini kan saya kan hutang, masih bisa membantah. Tetapi kalau kemudian di tracking, sekarang dapat 10 juta, besok dapat 2 juta, besok lagi dapat 3 juta. Nah, masa utang terus-terusan? Nah, itu kan sudah ada unsur niat, gitu loh. Maksudnya begitu, jadi berkali-kali. Sama misal. Makanya ini yang kenapa melibatkan PPATK. Kalau misalkan soal mahar politik, sekarang itu ngasih 1 miliar, misalkan. Besok lagi melakukan 10 miliar lagi. Itu sudah bisa dikatakan ini melakukan niat jahat. Dan itu sudah dilakukan. Itu yang dinamakan dalam mens rea, kemudian tindak lanjut itu loh, sudah melakukan lah. Itu bisa dilihat. Coba cek, setiap pemilihan kepala daerah, itu pasti arus uang yang terdata dalam PPATK, itu pasti banyak alirannya. Jadi sirkulasi uang atau sirkulasi transfer uang itu menjadi lebih sering kalau dilihat dari grafik PPATK. Itu pasti itu. Bisa dicek, cuma tinggal Bawaslu atau penegak hukum lainnya itu menindak atau tidak. Tinggal itu saja. Ini soal kewajiban moral seorang penegak hukum seperti Bawaslu, karena Bawaslu juga punya kewenangan untuk melakukan investigasi dan lain sebagainya. Cuma ini yang tidak dilakukan. Kalau dilakukan, tinggal bawa data dari PPATK. PPATK itu data ini sumber yang bisa menjadikan petunjuk dalam KUHP, itu namanya petunjuk lah untuk melakukan penyidikan selanjutnya. Nah itu soal abuse of power, dari soal penyalahgunaan wewenang, termasuk ASN. Kalau kita menyuruh, ini sudah ada beberapa kota yang kita lakukan penelitian itu, sudah ada beberapa instruksi. Misal, gini, hal tidak logis. Dalam masa COVID seperti ini, yang seharusnya dibantu adalah rakyatnya, dikasih bantuan adalah rakyatnya, tetapi bantuan itu diberikan kepada ASN, seperti kelurahan, kecamatan, dan lain sebagainya. Yang dimana mereka itu secara keuangan sudah ada pendapatan per bulan. Tapi kenapa mereka dibantu sedangkan masyarakatnya tidak? Nah ini kan sudah ada tanda kutip hal-hal yang mencurigakan. Nah ini yang perlu kemudian adanya melakukan pengawasan. Yang namanya Bawaslu kan selalu seudon terus ya. Kalau Bawaslu nggak seudon itu ya nggak kerja namanya. Nah, itu soal-soal seperti itu. Apakah ada di situ? Nah, Bawaslu memang posisinya itu kan posisinya kecil ya, personalnya kecil. Nah, ini yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pengawasan partisipatif di sinilah. Mendidik masyarakat kaum milenial itu supaya bisa bergerak cepat. Kenapa begitu? Ketika milenial itu paham mengenai, loh, ini kalau ada bantuan kepada PNS, kepada ASN, bantuannya itu merata pula. Padahal masa COVID seperti ini, jadi yang dibantu adalah rakyat. Ya, itu langsung bisa dilaporkan kepada Bawaslu. Tanggapkan cepat, kalau orang-orang milenial kan cepat langsung viral, langsung apa, dan sebagainya. Ya, asalkan nanti konsekuensinya kalau cepat viral dan sebagainya itulah bisa melakukan pencemaran nama baik dan sebagainya. Tapi itu yang harus dilakukan oleh Bawaslu ketika ada orang yang melaporkan memviralkan kasus mengenai money politik, mengenai penyelewengan wewenang, itu kalau di tanda kutip dikriminalisasi, itu Bawaslu harus melakukan advokasi pendampingan hukum tanda kutip. Yang kedua,
soal daftar pemilih tetap. Ini daftar pemilih tetap ini kayaknya ini kayak apa ya? Kayak penyakit tiap bulan lah kayak. Jadi yang namanya tanggal tua itu kita pasti miskin, kemudian kita ngirit itu hal yang kita biasa itu loh. Itu sama dengan posisi setiap pemilihan itu pasti DPT. Sejak tahun 1999 DPT selalu menjadi persoalan. Kenapa selalu menjadi persoalan? Biasanya kalau hal-hal yang selalu menjadi persoalan itu hal yang penting sekali, hal yang perlu kita fokus untuk melakukan tindakan, karena DPT ini adalah hak konstitusional warga. Nah, itu menjadi penting. Ini pernah saya tulis di Koran Sindo yang namanya judul saya adalah kedaulatan limitatif. Jadi pada dasarnya pemilu itu adalah pemilihan langsung, demokrasi, semua bisa memilih kan begitu. Orang bahasanya kan tanda kutip seperti itu. Tapi kenapa tersebut kedaulatan limitatif? Karena yang bisa memilih dan yang dipilih itu adalah orang-orang yang sudah memenuhi syarat. Tidak semua warga negara Indonesia itu bisa memilih, tapi ada syaratnya. Itu yang saya namakan kedaulatan tapi limited, terbatas. Nah, meskipun demikian itulah hak konstitusional warga bagi yang punya hak. Yang kedua itu soal meningkatkan partisipasi. Ini yang bagi saya itu paradigma salah terhadap peningkatan partisipasi publik itu. Kalau dibebankan kepada penyelenggara pemilu itu paradigma yang salah. Itu seperti dulu waktu saya nulis mengenai partisipasi masyarakat itu sejak tahun 2008. Kalau kita lihat cek dan recheck, tugas penyelenggara pemilu ada yang melaksanakan, dia sebagai penyelenggara melaksanakan secara sukses pemilihan umum itu atau pemilihan. Tapi tidak membebankan adanya partisipasi. Menaiknya partisipasi politik itu tidak ada di beban penyelenggara pemilu. Tidak ada itu. Cuma itu hanya kewajiban moral karena sebagai penyelenggara pemilu. Kewajibannya itu berada di partai politik. Coba cek di undang-undang partai politik, di situ melakukan pendidikan politik dan lain sebagainya. Kenapa membebankan penyelenggara pemilu? Itu adalah wacana-wacananya menurut saya itu wacana yang digelontorkan oleh para politisi yang kemudian ingin mendelegitimasi penyelenggara pemilu, dikatakan sukses dan tidak sukses ketika partisipasi naik atau turun. Ini ukuran bagi saya adalah ukuran, ini problem di sini. Orang mereka yang punya kepentingan kok, mereka yang menggerakkan dong gitu loh. Kita kan cuma mengawasi dan sebagainya, soal partisipasi politik dan sebagainya. Nah, ini yang soal DPT. Yang kemudian yang ketiga soal politik uang. Politik uang itu ada dua jenis misalkan mahar dan pembelian suara itu. Kalau mahar itu kan biasanya sebelum penetapan calon itu mahar. Ya itu rumit juga itu. Makanya saya tadi mengatakan ya namanya ngasih uang itu kan juga agak sulit ya. Maka ini KPK saja masih kesulitan kok. KPK yang punya bahan alat-alat seperti alat-alatnya Mossad, agen Saudi, agen Israel aja masih kesulitan. Atau ini bukan soal kesulitan tapi kemauan itu loh. Artinya KPK, PPATK itu tahu ini ada aliran uang mengarah kepada ketua umum partai A, partai B, partai C. Seperti tadi yang saya ceritakan, mungkin pertama ngasih uang, bisa dikatakan ini sumbangan partai kok. Terus kemudian ngasih uang lagi dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, mau mengelola lagi ini sumbangan ke partai. Kemudian kita cek ADRT-nya kan, artinya mengatakan sumbangan partai itu seberapa. Kemudian sumbangan partai itu berapa,
setiap apa? Biasanya kan setiap bulan itu dipotong gaji sebagai pejabat DPRD atau sebagai wali kota biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan itu nggak terpenuhi atau ada curiga di situ, itu kan bisa langsung dilakukan tindakan itu. Bawaslu berani saja melakukan, pertama soal pencegahannya adalah soal menyurati, mengatakan aja ini potensi, kalau memang nggak ada perangkat hukum yang ngomong aja ini adalah potensi melanggar undang-undang pemilu atau pemilihan terkait politik uang. Mohon jangan diteruskan dan berikan pendidikan itu kepada masyarakat, kepada kaum milenial, begitu-begitu supaya tidak ada wacana yang mengatakan untuk nyalon itu harus pakai uang banyak dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu soal yang keempat itu soal ujaran kebencian. Nah, ini yang menarik juga ini. Karena kalau dalam ini ujaran kebencian ini artinya sudah ada di undang-undang biasa sudah ada, tapi Polri juga membuat peraturan mengenai ujaran kebencian yang sangat dahsyat ini. Nah, ini yang kemudian harus sinkron antara kepolisian dengan Bawaslu yang ada di situ. Karena Bawaslu kan sudah ada Gapundu itu, seharusnya itu sudah ada pemahaman yang clear lah antara ujaran kebencian itu yang bagaimana sifatnya. Meskipun bukan sebagai lembaga penegak secara hukum acara pidana biasa, tapi Bawaslu punya peran penting terhadap ini karena ini soal mindset ya, atau soal perkembangan global. Katakanlah buzzer, sekarang ada kata buyer itu. Jadi buyer ini kan kalau ia disewa untuk melakukan ujaran kebencian, itu kan tersistematis berarti itu. Ada kegiatan yang tersistematis, yang namanya buzzer pasti tersistematis. Orang negara aja, BPJS saja kemarin juga mau merekrut buzzer kok. Ini kan negara semakin runyam ini. Negara kok dikelola oleh orang-orang amatiran seperti itu. Nah, seharusnya Bawaslu harus berbeda karena dia melakukan penegakan dan pencegahan. Ingat Pak, kalau kata pencegahan itu sekarang itu diutamakan. KPK juga sekarang fokusnya ke pencegahan kok. Kan ini hal yang sama. Bawaslu juga pencegahan yang sama itu loh. Nah, pencegahan itu adalah tindakan yang kemudian supaya kalau bahasa sayanya predicate crime ya, sebelum kejahatan itu sudah melakukan mitigasi. Nah, dalam diskusi seperti ini, kesimpulan saya dalam fokus Bawaslu ini adalah yang pertama adalah yang paling utama tindakan Bawaslu adalah melakukan mitigasi terlebih dahulu. Mitigasi permasalahan potensi yang akan apa di situ. Ketika melakukan potensi apa yang akan dilanggar, maka harus bertindak sebagai apa, konsolidasi kemana. Nah, ini yang kemudian yang harus diajak teman-teman kaum milenial supaya ya juga tahu. Yang namanya milenial sekarang juga orang yang kadang-kadang malas baca iya tapi baca status, baca Twitter, baca Instagram, dan baca hatinya si doi misalkan gitu. Hanya itu saja. Mungkin hanya itu yang 4 mitigasi saya terkait potensi adanya pelanggaran. Mungkin bisa diteruskan oleh yang jago pemantauan, karena saya itu nggak suka mantu-mantu. Saya sukanya yang langsung saja. Kalau yang ngintip-ngintip itu bagian di DPR lah itu ya, mantu-mantu itu. Kalau saya langsung eksekusi aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.